أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحييكم بتحية الإسلام، تحية من أهل الجنة، تحية من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخوة الكرام، أعزني وإياكم جميعا. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan menyehatkan kita, keluarga kita, serta keluarga besar kita, serta santren Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah yang insyaallah pada kali hari ini di halaman ke-36. Bagi yang belum mengerjakan tugas silahkan dikerjakan, kemudian di save ya di HP masing-masing, sehingga ketika nanti tiba masa ujian dan kondisi kita masih di rumah masing-masing, masih ada catatan baca yang kita simpan. Baik, nabda ta'allamuna al-yawma bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Menangisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awwalu, Ar-Rasulu jalisun ma Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah ketika itu sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud, iqra alayya, yaitu bacakanlah Al-Quran untukku. Maka Ibnu Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil. Kata Ibnu Mas'ud, saya membaca Al-Quran ini, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka dijawab oleh Rasulullah, saya lebih menyukai, uhibbu, saya menyukai, an asma'ahu, mendengarkan, min ghairi, selain dariku. Jadi Rasulullah menyukai mendengarkan bacaan selain dari bacaan Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud yaqra'u min suratin nisa hatta ata hadhil ayah. Maka Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa ya, panjang, hatta hadhil ayah, sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka ketika mendengar ayat itu yang telah dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbukal an, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Yaltafit Ibnu Mas'ud ila Rasuli fa ida ainahu tadrufan. Maka Rasulullah, Ibnu Mas'ud menengok kepada Rasulullah dan kedua matanya itu memerah, ai tadma'an, atau mengeluarkan air mata, menangis. Kenapa? Karena mendengar bacaan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, dan semua orang ahlul kitab itu mendatangkan saksinya. Fa kaifa, bagaimana, idza ji'na, apabila kaum muslimin, min kulli ummatin, di sini orang Kristen, orang ahlul kitab, bahasanya ahlul kitab ya, menjadikan mendatangkan saksinya, dan juga seluruh umat muslim itu adalah yang menjadi saksi supaya dianggap sebagai umatnya dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya orang muslimin itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan syafaatnya. Makanya beliau menangis. Karena apa? Tanggung jawabnya berat. Tidak hanya di dunia saja, tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhirat. Sampai semua umat manusia meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nangis. Nanti aku yang akan menjadi saksi. Wajibna bika ala haulai syahida. Nanti baca di tafsirnya. Yustafadu minal hadithi, istifadah dari hadis tersebut, anal khusyu' inda sima'il Qur'an yakunu bil bukai la bisiyah. Maka sungguhnya khusyuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dengan diperbolehkan sambil menangis. Khusyuk, saking khusyuknya. La bisiyah. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil qari hasbukal an walam yaqul sadaqallahul azim. Nah, ini apa ya? Kitab ini agak unik ya. Jadi kita bisa memfilter juga ketika setelah baca Al-Qur'an itu hasbukal an, cukup hasbukal an walam yaqul sadaqallahul azim, dan tidak mengucapkan sadaqallahul azim. Apakah boleh mengucapkan sadaqallahul azim setelah sehabis kita membaca Al-Qur'an? Boleh. Ya, sadaqallahul azim. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Tidak ada larangan, bukan bid'ah. Ya. Oh, tidak diajarkan oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Ya, ini bukan bid'ah karena ini ada tuntunannya juga, ya, ada tuntunannya juga. Jadi jangan mudah untuk membid'ahkan atau ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Karena ini hal yang bagus, hal yang baik. Ya. Kalau misalnya kesyirikan, perbuatan zina dan lain sebagainya itu justru dilarang keras. Selanjutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu sima'il Qur'an min ghairihi. Rasulullah amat mencintai dan menyukai mendengarkan Al-Qur'an selain dari beliau sendiri. Kemudian halaman 37, al-haditsu ats-tsani yadkhulu as-sahabatu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala waladihi Ibrahim wa huwa 'inda murdi'athu fayakhudhuhu wa yuqabbiluhu wa yashummuhu thumma yadkhulu as-sahaba alaihi ba'da dhalika fayujawwidu na Ibrahim yujawwidu bi nafsihi ayyamut. Atau di hadis lain disebutkan jadi ini kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan anaknya, yaitu bernama Ibrahim. Ya, namanya Ibrahim. Di situ tidak masalah menangisi jenazah tanpa meratapi. Jadi Rasulullah bersedih, mengeluarkan air mata, boleh tanpa meratapi, tidak berlebihan, tanpa merobek-robek kantong dan memukul pipi. Seorang boleh mengisi orang lain baik sebelum maupun sesudah wafatnya. Kebolehan menangisi seseorang sebelum wafatnya didasarkan pada riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami menemui Rasulullah tadi, para sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Ibrahim putra beliau sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu tampak air hangat mengalir, yaitu meluncur dari kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh menangis, tapi jangan meratapi, apalagi berlebihan. Menangis boleh, ya, karena itu adalah wajar manusiawi ketika ditimpa ke musibah, yaitu bersabar dan kalau nggak kuat menangis, ya menangis, namun secukupnya.
dan mengadu dan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal aini tadma, katanya. Innaha rahmah, katanya menangis adalah kasih sayang. Innaha rahmah, kasih sayang, wajar. Wa innal aini tadma, mata beliau berlinang air mata. Wal qalba yahzan, dan hatinya sedih. Wala naqula illa ma yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim al-mahzunun. Maka ini adalah ma yurdi rabbana, apa yang menjadi ketetapan ridha Allah Subhanahu wa taala, antaranya berpisah antara seorang bapak dan anaknya. Maka yustafadu minal hadis, kita dapat mengambil istifadah manfaat dari hadis tersebut. Di atas panjang sebenarnya. Jawazul buka 'alal mayyit biduni soroh wa nawah. Jadi diperbolehkan untuk menangis kepada orang yang meninggal atau mayit atau keluarga kita tanpa berlebihan atau meratapi, atau bahasanya mengeraskan suara itu, menjerit-jerit sehingga tidak tersadarkan diri. Kita menangis tapi masih sadar, itu hal yang masih wajar ya. Kalau misalkan menangis di luar kesadaran, meratapi dan sebagainya, itu yang dilarang. Kemudian yang kedua, jawazul huzni 'alal mayyit ma'aridha bil qadari wa tajannubil kalamil ladhi yadullu 'ala sukht. Diperbolehkan bersedih hati kepada ahlul mayyit, orang yang meninggal ya, ma'aridha, dengan ridho atas ketetapan Allah, wa tajannubil kalam, dan menghindari perkataan-perkataan yang menunjukkan dia suatu kemarahan ya, jadi itu dihindari ya. Itulah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga suatu ketika ada sahabiah yang menangis, maka Rasulullah SAW tidak menegur. Karena apa? Menangisnya masih hal yang wajar. Kemudian selanjutnya halaman 38. Ru'yar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka alangkah indahnya ya, dan tidak semua kita bisa mendapati dan bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu rahasia, karena tidak banyak orang mungkin menceritakan hal ini karena takut jadi riya. Kalau sudah riya berarti termasuk syirik kecil ya. Dan kita tidak bisa mengatakan fulan riya dan lain sebagainya, karena yang mengetahui benar-benar sifat rasa sombong dan syirik kecil ya, itu yang mengetahui semua isi hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul pun tidak mengetahui dan tidak mau mengetahui bahwasanya isi hati manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah SAW yang pertama di halaman 38, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di waktu tidur atau bermimpi gitu, faqad ra'ani, sungguh benar-benar itulah dia telah melihat saya. Sungguh benar itu adalah telah melihat saya. Faqad ra'ani, sungguh telah melihat saya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena syaitan tidak dapat menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa yang dimampukan Allah untuk mendapatkan anugerah ya, bermimpi dengan Rasulullah SAW. Karena jaminannya itu luar biasa. Orang yang bermimpi dengan Rasulullah SAW itu ibadahnya semangat,
kemudian melakukan pekerjaannya itu karena Allah, kemudian habis itu selalu menjaga ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, karena benar-benar telah melihat di dalam mimpinya itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjaga kesucian hati dan ibadahnya. Kemudian yang kedua, man ra'ani faqad ra'al haq. Barang siapa yang telah melihatku di dalam mimpi, ya, ra'al haq, sungguh dia telah melihatku dengan benar, ya. Man ra'ani faqad ra'al haq. Fa inna syaitana la yatanazza bi. Sama, karena sesungguhnya syaitan itu tidak dapat menyerupai diriku, yaitu seperti menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apapun, ya. Kemudian yang ketiga, man ra'ani fil manam fasironi fil yaqlah wala yatamatsalu syaiton bi. Ya. Man ra'ani, barang siapa yang melihatku saat mimpi, ya, di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Pastinya mimpi itu dalam tidur, ya. Tidak ada yang bermimpi itu sedangkan dia itu tidak tertidur. Semua mimpi itu dalam dilewati melalui tidur dulu. Siapa yang melihat saat mimpi, ya, fasayaroni, di situ fasayaroni, maaf ya, fasayaroni fil yaqظah, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar atau seakan ia telah melihatku. Maka dia seakan melihat Rasulullah dalam keadaan sadar atau benar-benar melihat Rasulullah. Wala yatamatsala syaitanu bi, karena Rasulullah itu tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, ya, tidak dapat menyerupai. Baik. Jadi ada 3 hadis. Yang pertama, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, faqad ra'ani, maka benar dia telah melihatku. Karena wa inna syaitana la yatamatsala bi, tidak dapat menyerupai Rasul. Man ra'ani faqad ra'al haq, barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, maka dia sungguh telah melihatku. Wa inna syaitana la yatanazzaya bi, sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai. Man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqظah, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguhnya dia melihat dalam keadaan sadar atau benar-benar melihat. Wala yatamatsala syaitana, maka tidak dapat syaitan itu menyerupai Rasulullah. Yustafadu min hadzal hadis anna ru'yar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumakkinatun, mungkin, ala wajhil ladzi warada fi syama'ilihi, sebagaimana alladzi warada fi syama'ilihi, yang banyak terjadi. Min tulihi, misalkan dari tingginya Rasulullah, walaunihi, dan warna kulit beliau, wahai dan ini apa, badan beliau, walihyatihi, dan jenggot beliau, dan semuanya. Dalam mimpi pasti melihat dengan jelas, ya. Laqad dzakara al-Manawi fi tafsir hadhihi al-ahadits anna ru'ya sahihah an yarahu bi suratihi ats-tsabitati bi naqli sahih, fa inna ra'ahu bi ghairiha katawili aw qasiri aw syadidi samrah lam yakun ra'ah. Bahwasanya laqad dzakara al-Munawi, telah disebutkan al-Munawi dalam tafsirnya di dalam hadis ini, anna ru'ya sahihah, melihat mimpi di dalam mimpi yang benar, an yarahu bi surati, benar-benar melihat wajah atau ya bentuk beliau, asabitati, yang jelas, yang pasti, binaqli sahih, dengan secara sahih. Kemudian yadda'i ba'da sufiyah annahum yarawna Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya yaqظah istinadan lil hadits ats-tsalits, wa radda alaihim Ibnu Hajar yaqulu yalzamuhu
anna haula'i sahabati wa baqa'i sahih ila yaumil qiyamah wa hadha la yaquluhu al-muslim. Ini tidak benar ya yang keempat ya. Jadi kita bisa filter ya. Memfilter kitab ini. Karena jangan sampai kita itu mengiyakan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya tentang hadis panjang ya di situ. Coba lihat yang halaman 39. Ada hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat kedudukannya di dalam api neraka. Ini udah pada hafal semua insyaallah. Barang siapa yang bersaksi, yang mengucapkan, yang berdusta atas nama Rasulullah, maka bersiap-siaplah itu azab api neraka tempat baginya. Kemudian suila Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari an rajulin za'ama annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi syai' faqala yukrahu bal yahrum wa nasul ulama ala ar-ru'ya la yu'khad minha ahkam. Jadi suila ditanya Syekh Islam Zakaria Al-Ansari an rajulin dari seorang za'ama, dia merasa annahu bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW ya'muru bi syai', melihat Rasulullah dan memerintahkan sesuatu. Faqala, kemudian berkata yukrah, dibenci seperti itu. Bal yahrum wa nasul ulama, dan nas seperti ini ala anna ru'ya la yu'khad minha ahkam, tidak dianggap gitu melihat Rasulullah SAW. Misalkan kita nih mengaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah di kapan, kemudian di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu nggak boleh, karena Rasulullah itu sudah wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam mimpi, insya Allah mimpinya bertemu dengan Rasulullah benar, karena la yatamatsalu syaitanu bi, tidak akan dapat syaitan dan jin menyerupai bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang ke-7, inna akhbara radda ala man yadda'a ru'yata rasul yaqdah ba'da mauti qala in waraihim, ayat Quran surat Al-Mu'min. Mada min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, atau qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 supaya dia orang-orang kafir yang sekarat berkata, ya Tuhanku, kembalilah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkara yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari dibangkitkan. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka itu ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dasar orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Ada dinding, ada hijab ya. Kemudian habis itu dibuka halaman 40. Halaman 40, wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Qala Allah Ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imma fihimul khalidun. Atau wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld afa immitta fan salah baca ya, afa immitta fahumul khalidun. Dalam Al-Qur'an ini ayat Al-Qur'an surat Al-Anbiya ya. Apa? Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum kamu Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Ya. Jadi apalagi zaman setelah mereka, Allah menciptakan makhluknya sebelum Rasul itu adalah tidak ada yang kekal dan abadi. Maka kehidupan dunia dan seisinya manusia itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang hidup. Yang kekal dan abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini tentang tauhid juga ya. Jadi mengesahkan dan meyakinkan Allah, mengesahkan dan meyakini bahwasanya yang kekal adalah Allah dan selain Allah tidak ada yang kekal dan abadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, innallaha azza wa jalla, ya, yang kedua perhatikan, innallaha azza wa jalla rahmata ummatin min ibadihi qabla nabihi qablaha faja'alahu laha firatan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakah ummah azabaha wa nabiha ila akhirih sampai terakhir. Perhatikan di sini. Ini hadisnya sebenarnya panjang ya, panjang. Qala dari Abi Usamah ya, mami man rawa zalika an Ibrahim ibnu Mas'ud al-Jauhari hadatsana Abu Usamah hadis hadatsani Uraidah ibnu Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabda nabiyya qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakah ummatin azabaha wa nabiyha hayyun fahlakaha wa huwa yanzuru fa aqarra 'ainahu bi halakatiha hina kadzabuhu wa asaw amruhu Jadi Muslim mengatakan bahwasanya aku diceritakan dari Abu Usamah ya, dari orang yang meriwayatkan hadis itu yaitu Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepadaku Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla hendak memberikan rahmat kepada suatu kaum atau suatu umat di antara hamba-hambanya, dia mematikan nabinya lebih dahulu sebelum umat itu. Maka jadilah nabi itu sebagai perintis dan pendahulu bagi umat itu. Dan apabila Allah hendak membinasakan suatu umat disiksanya umat itu sedangkan nabinya masih hidup, lalu umat itu binasa disaksikan nabinya dengan mata kepalanya ketika mereka mendustakan dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat pedih ya. Ini hadisnya panjang sekali. Kemudian baca masih di yang 40 ya, halaman 40. Qala inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu. Perhatikan sini ya, hadis yang masih 40, hadis nomor 3 ya. Inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu.
fakhtara ma 'indallahi fabaka Abu Bakar fakhtara dzalika al-'abd ma 'indallah fabaka Abu Bakrin. Jadi sungguhnya Allah telah menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rasulullah memilih Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah telah menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih harta dunia, ya. Di sini abdan baina dunya, harta dunia, wa baina ma indallah, apa yang ada di sisinya. Maka Rasulullah SAW memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu detik-detik beliau meninggal, wafat, ya. Jadi beliau lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dibanding harta yang mewah dan seisinya yang penuh, ya, yang penuh dengan harta. Jadi kalau kita misalkan di posisi dua tawaran, kira-kira apa yang kita pilih? Harta atau kembali kepada Allah? Kalau mengikuti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah itu adalah orang yang sudah lulus dari 3 ujian besar. Lulus dari ujian tahta, ujian wanita, ujian harta. Subhanallah. Dan ini sulit untuk manusia-manusia seperti kita. Ya, banyak sekali yang tidak lulus dengan ujian ini. Wanita, harta, tahta. Banyak sekali yang tidak lulus, hanya sedikit segelintir orang yang dapat melampaui dan menghindari lulus dari ujian tersebut. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dihadapkan seperti ini, supaya kita lulus dari ujian ini. Kemudian nanti antum bisa dibaca ini, ya. Bisa dibaca dari halaman 41, masih nyambung dengan tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca halaman 40, hadis yang ke-6, 7, 8, dan 9, 10. Tugasnya menerjemahkan hadis yang ada di sini, kisah, ya, kisah berarti hadisnya udah di susun ulang oleh penulis kitab ini, sehingga seperti, ya, namanya juga kisah, ya, tentang kisah. Dan ini cara mengerjakannya, antum tulis dulu dari yang ke-6 itu, nomor 6. Tulis Arabnya dulu, baru Indonesianya. Kita minta tugas yang ini besok semuanya dikerjakan, semua dikumpulkan. Tulis Arabnya dulu, baru ditulis bawahnya itu, setelah Arabnya tulis artinya, sehingga Ustaz nggak bingung bacanya. Kalau misalkan langsung terjemahannya itu bingung, ya. Baik, semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali di pelajaran Sirah Nabawiyah. Kita akan sampai di bab berikutnya, min akhlaki Nabawiyah. Kita akan ke bab berikutnya setelah antum selesai mengerjakan tugas ini. Tolong tugasnya dikerjakan semua, kemudian tulis Arabnya dulu, baru tulis Indonesianya atau terjemahannya. Barakallahu fiik. Tolong yang berhalangan hadir agar mengerjakan tugas ini, karena penting. Nanti kalau ujian kita akan buatkan soal yang lumayan. Kalau tidak pernah mengerjakan tugas nanti kerepotan sendiri. Baik, barakallahu fiik wa ta'allamu jayidan. Da'watukum, doanya semoga kita semua dan antum juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keikhlasan, dalam bimbingan Allah, dalam ridho Allah,
kemudian kita dijadikan orang-orang yang selalu memperbaharui keimanan kita, man yujaddid al-iman, yaitu takwa ilallah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.